중상을 입고도 용태 살아남아 희망증이지. 탈출만 할 생각이었다면 도대체 왜... 여긴 공화국 계급. 나 오경필이야. 형은 누구 없이요? 야, 말도 안 되는 소리. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Joint Security Area. Film ini merupakan film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2000 yang disutradarai oleh Park Chan-wook. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke alur ceritanya guys ya. Suasana malam yang mencekam di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Seorang tentara Korea Selatan menembak 3 tentara Korea Utara dengan brutalnya. 2 diantaranya tewas di tempat. Tentara Korea Selatan tersebut melakukan itu sebagai upaya melarikan diri setelah ia diculik di tempat tersebut. Begitulah kejadian yang diungkapkan oleh tentara Korea Selatan tersebut, yaitu Sersan So-hyuk. Namun apakah memang begitu kebenarannya? Kejadiannya sebenarnya jauh lebih memilukan daripada itu, yang tentunya akan membuat kalian terkejut. Semenjak pecah perang Korea puluhan tahun yang lalu, Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Perbatasan kedua negara dijaga dengan sangat ketat oleh kedua belah pihak. Ketatnya penjagaan kedua negara dapat terlihat dari sikap penjaga-penjaganya yang memasang badan dengan sikap tegap. Tidak seperti beberapa kondisi perbatasan di darat di negara lain. Daerah penjagaan ini dinamakan daerah keamanan bersama atau Joint Security Area yang merupakan zona delimiterisasi kedua negara. Tepat pada perbatasannya, kedua negara hanya dibatasi satu petak kecil garis batas yang bahkan tidak jauh jangkauan tangan. Dengan demikian, tentara penjaga perbatasan kedua negara akan saling bertatapan mata satu sama lain. Dan uniknya lagi, mereka berjaga dengan saling berhadap-hadapan, namun tidak boleh saling bicara. Kejadian berdarah pada malam tersebut terjadi di sebuah rumah kecil tempat pos penjagaan Korea Utara, di mana menurut pengakuan Sersan So-hyuk yang sedang bertugas di perbatasan ini telah diculik oleh Korea Utara. Dan sebagai upaya untuk melarikan diri, ia pun melakukan penembakan kepada tentara Korea Utara yang berjumlah 3 orang. 2 diantaranya tewas dan 1 lagi tertembak di bahunya. Pada malam itu juga pasukan Korea Selatan berusaha menyelamatkan So-hyuk ketika mendengar tembakan tersebut meletus. Atas kejadian tersebut, hubungan kedua negara menjadi semakin rapuh. PBB sebagai pihak yang netral kemudian turun tangan untuk mengusut tuntas kejadian itu agar dapat meredakan ketegangan. Mayor Sophie dari Swiss dan seorang tentara dari Swedia adalah utusan dari PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus itu. Meski merupakan warga negara Swiss, namun Mayor Sophie mempunyai darah Korea. Diketahui ayahnya adalah orang Korea. Mayor Sophie dan rekannya itu pun terbang ke Korea dan langsung mendatangi markas tentara Korea Selatan di zona demilitarisasi tersebut. Bagi Mayor Sophie yang berdarah Korea ini adalah pertama kalinya ia pulang kampung. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah seorang petinggi tentara Korea Selatan dan juga So-hyuk yang tampak masih shock dengan kejadian itu. So-hyuk telah mengakui melakukan penembakan. Dalam pertanyaannya, So-hyuk menjelaskan bahwa malam itu ia dipukul dan diculik hingga terbangun di rumah penjagaan Korea Utara. Lalu ia diam-diam melarikan diri dan menembak 3 tentara Korea Utara tersebut. 2 orang diantaranya pun tewas. Sementara yang selamat adalah Sersan Korea Utara bernama Kyung-pil yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Namun Kyung-pil dalam pernyataannya menyatakan bahwa So-hyuklah yang menerobos masuk ke rumah penjagaan Korea Utara dan menembak semua orang. Kyung-pil yang terluka pun membalas tembakan hingga dapat mengenai kaki So-hyuk. Mayor Sophie menjadi bingung dengan kedua pernyataan yang berbeda tersebut.
Ditambah kedua tentara tersebut enggan untuk bercerita panjang lebar padanya, dan hanya menuliskan pernyataan masing-masing. Apa yang sebenarnya terjadi guys ya? Mengapa pernyataan kedua sersan Korea Utara dan Korea Selatan ini berbeda? Mayor Sophie melanjutkan penyelidikannya ke masing-masing pos Korea Utara dan juga Korea Selatan. Untuk yang petunjuk dan bukti-bukti yang bisa membuat dalam penyelidikan tersebut, Mayor Sophie juga pergi ke rumah sakit di mana mayat korban baku tembak itu berada. Laporan otopsi menunjukkan bahwa seorang tentara bernama Woo Jin ditembak 8 kali, yang artinya menunjukkan dendam sang penembak. Selain itu, 1 peluru tidak diperhitungkan. Mayor Sophie lalu melanjutkan investigasinya pada seorang perwira yang bernama Nam Sung Sik. Sung Sik bertugas di rumah penjagaan Korea Selatan bersama So Hyuk. Namun Mayor Sophie belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Kemudian dia melanjutkan ngobrol dengan rekannya tentang pistol dan peluru yang digunakan pada saat baku tembak. Ada hal yang mengganjal di sini, di mana pistol itu hanya bisa dimuat 15 butir peluru, sedangkan peluru yang ditembakkan berjumlah 16 butir. Mayor Sophie dan rekannya pun menginterogasi So Hyuk dan memintanya untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan dan mengisi peluru pistol. Namun apa yang diterka oleh Mayor Sophie dan rekannya salah. So Hyuk melakukan itu dengan normal, yaitu 15 butir peluru. Di sini diketahui kalau So Hyuk sangat ahli dalam menggunakan senjata. Dan salah satu perkataannya yang bagus di sini adalah, yang terpenting dalam perang bukanlah kecepatan, melainkan membuat dirimu tenang dan berani. Namun setelah itu Mayor Sophie kembali melakukan investigasi dan mencari informasi tentang So Hyuk kepada orang-orang terdekatnya. Mayor Sophie lalu mendapatkan informasi kalau So Hyuk adalah orang yang baik, begitu juga dengan Sung Sik. Mayor Sophie kembali lagi mewawancarai So Hyuk. Namun di sisi lain, ketika Sung Sik sebagai saksi juga diinterogasi, ia malah mencoba bunuh diri dengan cara melompat keluar dari jendela ruang interogasi, yang membuatnya tewas seketika. Dan kejadian itu dilihat langsung oleh Mayor Sophie dan So Hyuk dari ruangan interogasi di bawahnya. Kemudian scene flashback ditampilkan. Inilah awal dari segalanya. Saat sedang patroli di hutan zona demilitarisasi Korea, So Hyuk terpisah dari rombongannya dan tak sengaja kakinya menyentuh tali ranjau. Ia pun terjebak ketakutan di situ dan tak bisa bergerak. So Hyuk mencoba meminta bantuan rekan-rekannya namun belum mendapatkan jawaban. Ia hanya berdiam diri dan mencari cara untuk melepaskan diri dari perangkap ranjau tersebut. Tak berapa lama tentara Korea Utara yaitu Sersan Kyung Pil dan seorang perwira bernama Woo Jin melihatnya. Hampir terjadi pertikaian di antara mereka hingga So Hyuk mengatakan bahwa ia terjebak pada tali ranjau itu. Saat Kyung Pil dan Woo Jin dengan cueknya hendak pergi, So Hyuk yang ketakutan meminta tolong kepada 2 tentara Korea Utara tersebut. Kyung Pil dan Woo Jin yang sejatinya adalah musuh malah membantu So Hyuk untuk melepaskan diri dari ranjau itu. So Hyuk tampak cengeng dengan air matanya yang keluar membasahi pipinya. Saat berhasil melepaskan diri, Kyung Pil memberikan hadiah pelatuk ranjau itu kepada So Hyuk agar dia bisa mengingat kejadian ini. Hingga akhirnya mereka berpisah pada malam itu. Semenjak kejadian itulah So Hyuk menjadi dekat dan berteman dengan Kyung Pil dan Woo Jin. Mereka diam-diam saling berkirim surat hingga akhirnya So Hyuk memberanikan diri untuk datang ke rumah penjagaan Korea Utara. Di rumah inilah mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Ketika siang So Hyuk dan Sung Sik berjaga di daerah perbatasan. Ketika malam mereka berjaga di pos penjagaan. Begitu pula dengan Kyung Pil dan Woo Jin di sebelah utara. So Hyuk lalu mengajak Sung Sik untuk bergabung dalam pertemanan mereka. Tentu Sung Sik awalnya sangat gugup, namun akhirnya ia pun juga bersahabat dengan Kyung Pil dan juga Woo Jin. Mereka menjadi sangat akrab dan setuju untuk meninggalkan idealisme politik perang kedua negara, namun tetap cinta dan setia kepada tanah air masing-masing. Mereka berempat selalu bertemu secara diam-diam di rumah penjagaan Korea Utara dan bermain bersama. So Hyuk dan Sung Sik selalu membawakan barang-barang modern yang belum pernah dilihat oleh Kyung Pil dan Woo Jin. Dan tentu saja mereka sangat tertarik dengan hal yang demikian. Begitu pula dengan Kyung Pil dan Woo Jin yang menghadiahkan So Hyuk dan Sung Sik banyak hal, termasuk pengetahuan berperang.
Kyung Pil adalah sosok yang mengajarkan Sohyuk bahwa yang terpenting dalam perang bukanlah kecepatan, melainkan membuat dirimu tenang dan berani. Di perbatasan, mereka juga sering saling mengejek satu sama lain. Sungguh persahabatan yang manis. Waktu berlalu ketika ketegangan meningkat antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sohyuk dan Sung Sik memutuskan bahwa pertemanan mereka dengan Kyung Pil dan Woo Jin nanti malam adalah pertemuan terakhir. Dan juga untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus perayaan hari ulang tahun Woo Jin. Tapi malang tak dapat ditolak. Malam itu ketika sedang asik bersenda gurau, seorang komandan Korea Utara masuk ke rumah itu dan menemukan mereka. Hal itu sangat mengejutkan mereka semua. Kembali ke masa sekarang, Mayor Sophie tak menyerah melakukan penyelidikan. Ia bahkan telah menemukan fakta bahwa Sung Sik juga berada di sana pada malam kejadian. Mayor Sophie pun mempertemukan Sohyuk dan Kyung Pil. Ia mewawancarai keduanya dan juga memutar rekaman interogasi Sung Sik sebelum bunuh diri. Saat itu Sohyuk tak bisa membendung kesedihannya atas segala yang terjadi dan hal itu bisa merugikan semua pihak. Kyung Pil lalu berpura-pura menyerang Sohyuk. Ketegangan pun terjadi di ruangan itu, dan reaksi emosional yang aneh antara Kyung Pil dan Sohyuk selama pertemuan menyebabkan Mayor Sophie curiga bahwa Kyung Pil berusaha untuk melindungi Sohyuk. Dan Sohyuk selama ini bungkam sebab melindungi Kyung Pil. Namun belum sempat Mayor Sophie memutuskan penyelidikannya, ia ditarik mundur oleh PBB dan dikeluarkan dari kasus itu ketika diketahui bahwa ayahnya ternyata adalah mantan tahanan perang dan merupakan komandan Korea Utara selama Perang Korea, sehingga secara teknis membuatnya tidak netral. Sebelum pergi, ia berusaha secara total mencari informasi dan mempelajari peristiwa yang sebenarnya. Mayor Sophie pun menyadari dan telah paham bahwa keempat tentara tersebut telah mengadakan sebuah persahabatan. Mayor Sophie pun berjumpa dengan Sohyuk dan hanya berdua. Dan ia meminta agar Sohyuk menceritakan segalanya atau bukti persahabatan keempat tentara itu akan dibocorkan kepada PBB. Mayor Sophie hanya sekedar ingin tahu apa yang telah terjadi. Sohyuk pun buka suara dan menjelaskan. Pada malam itu setelah mereka berempat ditemukan oleh komandan Korea Utara, semua orang menjadi panik. Sohyuk dan komandan tersebut saling menodongkan senjata. Komandan Korea Utara itu begitu marah melihat apa yang terjadi. Begitu pula dengan Woo Jin yang panik dan diperintahkan untuk menembak tentara Korea Selatan itu. Kyung Pil mencoba menenangkan semua pihak. Ia menjelaskan kepada komandan bahwa Sohyuk dan Sung Sik mau bergabung bersama Korea Utara. Ketika situasi sedikit kondusif, komandan tersebut mencoba mengambil radio komunikasinya. Tetapi Sung Sik lebih dulu menembaknya. Melihat itu, Woo Jin menarik pistolnya lagi. Sung Sik pun menembaknya. Sohyuk yang kalut juga menembak Woo Jin dan mengenai jari Kyung Pil. Saat mencoba menembak Kyung Pil, pelurunya habis. Woo Jin diambang kematiannya menembak tepat mengenai kaki Sohyuk. Hingga dengan linglungnya Sohyuk menembak Woo Jin beberapa kali hingga tewas. Dalam kesetanannya, Sung Sik juga hendak menembak Sohyuk, namun ia menghentikan hal itu. Kyung Pil menyadarkan Sung Sik dari kebingungannya, mengambil pistolnya dan membunuh komandan yang sekarat. Kemudian memerintahkan Sohyuk dan Sung Sik untuk melarikan diri dan membuat pengakuan bahwa mereka telah diculik. Kyung Pil lalu meminta Sohyuk untuk menembaknya demi menyempurnakan alibi palsu itu. Sohyuk pun melakukannya sambil menangis. Bunyi tembakan di pos itu membuat pasukan tentara Korea Selatan dan Utara sudah menyerbu tempat tersebut. Sohyuk dan Sung Sik melarikan diri melintasi perbatasan. Sung Sik sangat ketakutan mendengar sirine tanda bahaya berbunyi. Ia pun berlari meninggalkan Sohyuk dan kakinya terluka. Hal itulah yang kemudian membuat Sohyuk adalah satu-satunya prajurit yang terlihat dan diyakini diculik oleh tentara Korea Utara. Kyung Pil membuang semua bukti persahabatan mereka, termasuk hadiah-hadiah mereka. Hingga malam itu berakhir dengan terjadinya saling serang antara Korea Selatan dan Korea Utara di zona demilitarisasi tersebut. Sebelum pulang, Mayor Sophie lalu menjumpai Kyung Pil dan menjelaskan bahwa ia telah tahu segalanya. Kyung Pil menjelaskan bahwa jika semua terjadi di rumah penjagaan Korea Selatan, ia mungkin akan melakukan hal yang sama. Mayor Sophie lalu bertanya apakah Kyung Pil memiliki pesan untuk Sohyuk. Scene berganti. Mayor Sophie kemudian memberikan Sohyuk pemantik yang pernah diberikan Kyung Pil untuk Sohyuk.
Sebelum mengucapkan selamat tinggal dan berharap ia baik-baik saja, Mayor Sophie mengungkapkan bahwa Kyung Pil sempat memberitahunya bahwa yang nembak Woo-jin terlebih dahulu adalah So-hyuk sebelum Sung-sik menembaknya. Tak berapa lama datanglah tentara lain untuk membawa So-hyuk kembali ke markas. Tiba-tiba So-hyuk mencuri pistol salah seorang tentara atas rasa bersalahnya. Ia melakukan bunuh diri tepat di atas noda darah Sung-sik, sambil mengenang bahwa ternyata memang benar ialah yang duluan menembak Woo-jin malam itu. Dan dengan begitu pun film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.